Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih tadi sudah persilahkan saya untuk bisa hadir di sini di Kongres HMI ini. Jadi gini, kalau misalnya relasi saya dengan Mas Mulyadi ini mungkin di antara pembicara di sini itu saya yang paling nggak memiliki hubungan dekat gitu. Nah, tapi ini uniknya itu dunia itu kecil. Jadi saya tuh cuma sekali ketemu sama beliau waktu itu konteksnya wawancara, tapi setelah hadir di sini semua ternyata beberapa sahabat-sahabat dekat itu, sahabat-sahabat dekatnya Mas Mulyadi itu adalah sahabat dekat saya. Ada Adinda Sofa misalnya yang sering diskusi sama saya soal wacana literasi. Ada juga Adinda saya juga yang saya kader dulu waktu di UNER, Mas Rendra. Ini Mas Rendra ini developer sukses. Amin. Jadi pecah telurnya bisnisnya itu waktu itu bisnis sama saya. Jadi saya beli rumahnya beliau. Itu yang pertama. Nah, terus ada Adinda Arif Rosid yang dalam pergerakan. Nah, kalau Adinda Mulyadi ini almarhum ini saya baru ketemu sekali, tapi menarik, saya sangat terkesan dengan pertemuannya beliau ini sekali. Waktu itu ceritanya saya itu baru selesai ambil PhD, terus kemudian saya ada riset dengan profesor saya dari Australia, Fedi Hadis. Nah, sama Profesor Fedi Hadis itu kami wawancara dengan ketum PBHMI waktu itu. Siapa ini orangnya kan? Oh, namanya Mulyadi. Saya baru ingat pas lagi ada peristiwa tragedi itu, oh ini kemarin yang saya wawancara Mas Mulyadi. Nah, saya diskusi yang menarik itu pertama itu beliau itu orangnya terus terang, jujur. Jadi apa adanya, kita tanyakan apa problem HMI, apa persoalan kritik tentang HMI, itu dia bicara semua. Nggak ada yang ditutup-tutupi, orangnya fair gitu. Nah, salah satunya tadi seperti yang diutarakan oleh Adinda Arif Rosid soal bagaimana problem dependensi, ketergantungan antara senior dengan HMI, dan kemudian bagaimana aktivis kader-kader HMI ini kerap kali itu kurang termotivasi memberikan harapan. Itu problem. Juga kemudian terkait dengan bagaimana membangun kembali wawasan insan cita intelektual. Itu juga diutarakan semua sama dia. Terus juga yang terkesan itu nanti akan saya jelaskan, itu terkait dengan keterlibatan HMI dalam aksi bela Islam dalam 212, itu dia utarakan semua. Nah, tapi menariknya satu lagi, ini orang Adinda Mulyadi ini orang yang cerdas situasional, dan dia modelnya itu juga berani untuk mengutarakan merespon hal yang sebaliknya. Setelah saya wawancara, dia nanya sederhana, kalau menurut Anda, Mas Angga ini, bagaimana HMI? Gitu. Kaget saya kan, berani respon, nggak cuma di. Terus saya bilang, loh saya ini HMI juga. Gitu. Oh siap abang. Jadi, habis itu tapi yang menarik itu dari situ saya sangat terkesan dengan almarhum, dengan bagaimana kemudian dia ini bicara tentang apa adanya, dan juga berani untuk melakukan respon, dan juga melihat bagaimana orang lain mempersepsikan tentang HMI. Nah, di sini saya melihat bahwa terkait, ini saya mulai masuk kepada pembobotan akademik ya. Tadi kan diminta sama Adinda Ketum Habib Rosid ini untuk bicara tentang pembobotan akademik dari buku ini, dan bagaimana kita melihat proses pengkaderan ke-HMI-an, bagaimana kita menempatkan posisi HMI sebagai intelektual muslim gitu, dalam konteks kurun sejarah yang panjang di Indonesia ini. Sehingga kalau yang ditulis dalam buku ini, bahwa jangan kita kemudian nyari uang di HMI, nyari hidup di HMI gitu kan, atau bergantung pada HMI, tapi kita menghidupkan HMI. Mengapa itu penting? Nah, di sini saya akan coba membicarakan secara garis besar, secara umum tentang apa yang selama ini oleh banyak kalangan itu beberapa kalangan intelektual memahaminya secara
pendek, secara hanya di permukaan dan kadang-kadang tanpa empati fenomena apa yang menjadi bagian dari perjuangan intelektual kalangan HMI dalam arus besar yang disebut sebagai populisme Islam. Apa itu populisme Islam? Bagaimana perannya dalam posisi-posisi sosial, politik dalam kesejarahan Indonesia, kemerdekaan, keindonesiaan, terus kemudian keislaman sampai saat ini dan bagaimana ke depan. Nah, menghidupkan HMI dan menghidupkan bangsa dan umat dalam konteks besar arus sejarah politik di Indonesia, itu pertama-tama adalah memahami posisi sosial dari umat Islam, politik umat Islam dalam kurun sejarah panjang ketika berhadapan dengan kalangan-kalangan yang lain. Kalau misalnya kita membaca benar-benar, dan ini adalah bagian penting dari tugas keintelektualitasan, keinsancitaan dari kader HMI tentang sejarah keislaman, maka sebetulnya apa yang kemudian disebut pembelaan terhadap Islaman itu memiliki landasan intelektual dan landasan sosialnya yang kuat dalam sejarah. Karena apa? Karena kalau kita lihat, bahkan sejak era kolonial ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok identitas yang lain, pergerakan Islam, komunitas Islam itu berada pada posisi marginal. Berada pada posisi marginal, dimarginalkan, sehingga sosiolog, salah seorang sosiolog namanya Wertheim, itu mengutarakan umat Islam dalam proses sejarah yang panjang itu menjadi majority with minority mentality. Jadi majority with minority mentality, mayoritas, tapi dalam proses sejarahnya mengalami proses diskriminasi, eksklusi, kemudian bentuk-bentuk lain peminggiran, maka itu kemudian memunculkan posisinya yang berada dalam kondisi yang subaltern, pinggiran. Proses peminggiran itu berlangsung secara sosial ekonomi, secara pendidikan, secara sosial politik. Bagaimana itu bisa kita jelaskan? Secara sosial ekonomi, pada era kolonial, itu kemudian terbangun formasi sosial yang mana kemudian menempatkan sekat-sekat sosial ekonomi yang begitu tegas. Dan itu terhubung dengan sistem hukum. Kalangan Eropa itu berada pada posisi yang paling tinggi, kemudian yang keduanya adalah Chinese, dan kalangan-kalangan Bumi Putra itu berada pada posisi pinggiran. Dan itu terhubung juga dengan posisi sosial ekonomi. Dalam wilayah intermediari ekonomi, antara pemerintah kolonial Belanda dan wilayah ekonomi, kalangan bisnis Tionghoa itu menjadi posisi yang paling kuat. Nah, sementara kalangan borjuasi kecil atau saudagar muslim itu berada pada posisi pinggiran. Salah satu yang paling bisa kelihatan kalau kita membaca misalnya sejarah Surabaya. Nah, kemudian kalau bisa lihat bahwa Surabaya itu menjadi bagian penting dari pergerakan Sarekat Islam. Apa itu Sarekat Islam? Kenapa kemudian dinamakan perjuangan kaum tertindas terpinggirkan Bumi Putra itu bernama Sarekat Islam? Karena selain bahwa secara mayoritas yang mampu meninggikan semangat ideologis dan nasionalisme itu adalah identitas keislaman, tapi strata itu kemudian membuat jarak relasi sosial itu semakin semakin berjarak, semakin jauh. Kalangan-kalangan borjuasi Tionghoa pada waktu itu dalam posisinya sebagai pegawai, dalam posisi terhormat sebagai pekerja, mereka tidak mau berhubungan dan bersinggungan dengan kalangan-kalangan saudagar kecil atau kalangan buruh-buruh muslim. Nah, karena itulah maka Sarekat Islam yang pada awalnya Sarekat Dagang Islam mulai dari Haji Saman Hudi, Tirto Adi Surya, dan Cokro Aminoto membuat Sarekat Islam untuk memajukan hajat hidupnya kalangan-kalangan muslim yang dalam demikian juga adalah kalangan-kalangan yang paling tertindas dalam sistem strata sosial kolonialisme. Nah, itu dalam kondisi subaltern, dalam wilayah-wilayah sosial ekonomi, posisi pinggiran. Ini harus dipahami. Jadi Anda tahu betul mengapa harus menghidupi HMI dan mengapa harus menghidupi Islam. Bukan hanya kata-kata normatif, tapi secara faktual, secara sosial, secara historis kalian paham.
Dan bukan hanya dalam posisi sosial ekonomi, kalangan Islam itu terpinggir dan mengalami marginalisasi, juga dalam wilayah pendidikan. Ini ada hubungannya nanti dengan politik. Dalam wilayah pendidikan, pada waktu itu, ketika terjadi proses transformasi dari era politik kolonialisme liberal menuju politik etis, ada salah seorang intelektual yang menjadi penasehat kolonialisme. Kalian semua tahu namanya Snoek Hurgronya. Nah, Snoek Hurgronya ini sebetulnya yang memberikan solusi atau memberikan nasihat tentang model pendidikan seperti apa yang harus ditanamkan ke kalangan bumi putra. Dia bilang rekomendasi pertama adalah setelah dia menyelesaikan penelitian di Mekah dan di Aceh pada waktu itu, Snoek Hurgronya bilang marginalisasi pinggirkan dan bahkan habisi Islam politik. Karena kelompok Islam politik ini dalam jejaring intelektual dan aktivisme mulai dari Mekah sampai Aceh sampai Jawa, itu yang menjadi kekuatan ideologis utama yang paling melawan kolonialisme Belanda. Nah, tapi berikan kemudahan-kemudahan dalam proses-proses peribadahan dan budaya yang tidak berhadapan langsung dan melakukan resistensi terhadap kolonial. Dalam wilayah pendidikan, yang dilakukan adalah bangun relasi pendidikan modern yang sekuler, yang membuat para kalangan-kalangan anak-anak dari kaum-kaum ningrat dan kaum-kaum ulama itu kemudian menjadi tidak begitu kuat ideologi Islamnya. Sehingga kemudian Haji Agus Salim itu ketika dia lulus di HBS, SMA itu HBS, dia pernah bilang I lost my faith. I was lost my faith. Saya kehilangan keyakinan saya. Gitu. Sampai seperti itu dia pernah bilang. Nah, dalam kondisi seperti ini kemudian di sisi yang lain masih dalam wilayah pendidikan yang terjadi adalah misi-misi sending dan misionaris itu mendapatkan fasilitas-fasilitas penting dan kemudian berkembang di Indonesia Timur. Gitu. Sementara wilayah pendidikan keislaman waktu itu muncul dalam bentuk misalnya Islam modernis itu munculkan madrasah dan pesantren. Pesantren di pedesaan sebagai bentuk untuk uzlah lah ya, kira-kira dari proses politik yang sedang berlangsung, sementara madrasah itu suplemen pendidikan modern. Nah, pendidikan modernnya, inisiasinya itu adalah untuk menjadikan para intelijensia Indonesia, Nusantara pada waktu itu sebagai skrup-skrup birokrasi dari kolonial. Gitu. Nah, akhirnya apa kemudian yang menjadikan marginalisasi di wilayah pendidikan? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa dalam wilayah-wilayah birokrasi di era kolonialisme sampai era postkolonialisme, saya pada era Indonesia merdeka, mereka yang berpendidikan sekuler, yang berpendidikan modern sekuler, sesuai dengan nasihat Snoek Hurgronya, dan mereka yang mendapatkan pendidikan-pendidikan berbasis pada sending dan misionaris di Indonesia Timur yang mengisi wilayah-wilayah, banyak mengisi wilayah-wilayah birokrasi. Birokrasi pemerintahan diisi oleh wilayah-wilayah edukasi yang sebetulnya relatif netral dari Islam. Dan itu terus juga di wilayah-wilayah yang lain, secara sosial ekonomi mengalami marginalisasi, secara sosial pendidikan, itu wilayah pendidikan Islam tidak mendapatkan posisi yang setara dengan wilayah pendidikan yang lain, dan akibatnya dalam ruang sosial politik, birokrasi-birokrasi pemerintahan kolonial sampai birokrasi pemerintahan Indonesia pasca kolonial itu lebih banyak diisi oleh ruangnya kalangan-kalangan yang relatif sekuler dari perspektif Islam. Ini baru berubah sekitar tahun 80-an setelah era Cak Nur. Nah, dari situ marginalisasi yang dialami oleh kekuatan sosial atau politik identitas Islam ini kemudian terus mengalami proses kontinuasi dan yang akhirnya kemudian membuat posisi Islam ini yang diutarakan di awal saya tadi, mayoritas tapi dalam posisi-posisi sosialnya mengalami proses marginalisasi. Nah, itulah mengapa kemudian ketika perjuangan politik yang berbasis pada
perjuangan berbasis membela Islam atau segala macam, itu bukan sesuatu yang sifatnya itu tanpa landasan. Ada landasan historisnya, ada landasan sosialnya. Nah, upaya-upaya untuk mengangkat derajat posisi sosial, mobilitas sosial dari kekuatan sosial politik Islam, itu sebagian besar, terutama kemudian pada era Orde Lama dan sampai era Orde Baru, sampai sekarang, itu dilakukan oleh inisiatif intelektual dari kalangan HMI atau dari mereka yang memiliki simpati kepada HMI, baik dari Masyumi atau kalau kita ngelihat misalnya, sebutlah misalnya kalangan intelektual muslim semuanya, Nurholis Majid, Muhammad Amin Rais, Kunto Wijoyo, Dawam Raharjo, Fakhri Ali, dari mana itu semua? Dari HMI. Asyumardi Asra, Prof. Edi, Komarudin Hidayat, semuanya dari itu. Mereka semua memiliki orientasi politik, orientasi intelektual yang berusaha menempatkan agar kalangan umat Islam ini, aktivis Islam, dari posisi marginal menjadi warga negara, menjadi benar-benar citizen. Nah, itu sebetulnya yang kalau mau diurai secara intelektual, itu yang ada di dalam isi ini, mengubah dari jantung. Mengubah dari jantung dan kaderisasi, itu artinya maknanya adalah agar kita semua, adik-adik ataupun kita semua yang ada di sini tahu tentang tugas sejarah dari kalangan intelektual Islam di Indonesia. Untuk mengangkat posisi sosial politik ekonomi dari kalangan umat Islam. Yang dalam sejarahnya, meskipun mayoritas, mengalami proses marginalisasi terus-menerus. Nah, dalam konteks perjuangan populisme Islam sekarang, satu hal yang masih belum mengalami proses emansipasi, secara pendidikan kita sudah setara, banyak sarjana muslim yang qualified, yang mempengaruhi proses politik. Di sosial politik itu sudah lumayan gitu kan, sudah oke gitu. Ada Adinda Arif Rosyid ini kan yang kita banggakan, pemimpin muda ini, masa depan, amin. Tapi kemudian ada satu persoalan yang kemudian masih menjadi problem yang memunculkan artikulasi politik populisme Islam atau aksi bela Islam itu, yaitu apa? Dalam wilayah ekonomi. Kekuasaan ekonomi politik Indonesia, bicara politik kita nggak bisa lepaskan dari ekonomi. Itu adalah masih dikuasai oleh kalangan borjuasi Tionghoa yang berjarak dari kekuatan ekonomi politik umat Islam. Nah, itu realitas ekonomi politiknya harus disadari. Nah, sementara ini menjadi masalah. Masalah itu bukan karena sentimen, bukan karena rasisme, bukan. Karena apa? Terjadinya ketimpangan ekonomi, kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Bagaimana kesenjangan itu bisa dijelaskan? 1% orang terkaya di Indonesia, kemakmurannya, jadi duit, tabungan, mobil, apalah segala macam, villa, pulau kalau bisa, dijadiin 1% itu nilainya sama dengan 50% dari kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 4 orang terkaya di Indonesia itu ekuivalen kemakmurannya dengan 100 juta rakyat Indonesia. Nah, itu yang menjadi tantangan dan problem sosial. Nah, ketika ketimpangan begitu kuat, terjadi krisis ekonomi, itu kemudian memunculkan artikulasi politik populisme, keresahan-keresahan sosial. Yang resah itu bukan hanya orang miskin, tapi kelas menengah prekariat, kelas menengah yang rentan, yang masuk dalam artikulasi perjuangan politik populisme Islam tadi. Kelas menengah rentan itu apa? Kelas menengah rentan itu orang-orang misalnya ya, yang pendidikannya tinggi, sudah S1, S2 gitu, S3, ekspektasi tentang kehidupan yang lebih baik itu semakin kuat, tapi ternyata keadaan tidak seperti yang mereka bayangkan. Gitu. Lulus S1, lulus S2 kerja, tapi ternyata dalam kehidupannya masih banyak tagihan kredit. Gitu. Kredit rumah, kredit mobil, kredit segala macam. Nah, dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi demikian, ketika proses politik yang ada itu tidak aspiratif terhadap kondisi-kondisi
marginalisasi sosial tadi, maka kemudian memunculkan arus politik. Yang mana kemudian arus politiknya seperti apa yang ditampilkan? Yang diingat dalam memori itu adalah arus politik berbasiskan agama. Ini saya ngelihat misalnya setelah saya ketemu sama Adinda Mulyadi waktu itu setelah wawancara, saya itu sempat jalan-jalan ziarah ke Masjid Luar Batang. Luar Batang yang makam walinya ada di dalam masjid itu. Sepanjang jalan dari jalan utama sampai masuk itu waktu itu saya ngelihat, sebut sajalah Mr. A gitu. Jadi coretannya itu ya macam-macam ya, Mr. A itu kafir, penghina Islam apa segala macam. Tapi yang saya lihat kemudian saya perhatikan kebijakan waktu itu. Benar bahwa pada waktu itu kebijakan pemerintahan DKI itu tidak akan menggusur masjid. Iya betul. Tapi yang digusur itu adalah perumahan dan pemukiman dari warga di sekitar masjid. Padahal ya, dengan adanya Masjid Luar Batang yang sangat sakral itu, yang banyak menjadi tempat ziarah, gitu, kehidupan ekonomi tumbuh di situ. Ekonomi informal. Jadi saya pas ke masjid itu ada jualan macam-macam, ada di sana segala macam. Lah kalau komunitasnya masyarakatnya dihabisi, terus kemudian hidupnya dari mana? Kalau digusur semua. Nah itu adalah konteks-konteks ekonomi politik, konteks-konteks saintifik yang bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam konteks aksi bela Islam atau populisme Islam itu. Nah seperti halnya para kakanda-kakanda kita terdahulu, ya, ada Cak Nurholis Majid, ada Pak Amin Rais, ada Kunto Wijoyo, Prof. Dawam Raharjo, Bang Fakhri Ali. Bang Fakhri Ali ini guru kita ya, Mas Rasid, guru kita. Nah disitulah tugas intelektual HMI, menelusuri apa yang menjadi persoalan HMI dan bagaimana memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan tersebut. Sehingga HMI, tidak hanya HMI, tapi umat Islam itu kemudian mengalami kepercayaan diri, tidak lagi menjadi kaum minoritas dengan mentalitas minoritas, tapi menjadi warga negara. Nah itu semua sebetulnya yang menjadi elaborasi dari apa yang dituangkan secara sekilas oleh Adinda Mulyadi Tamsir. Dan semoga ini semua bisa menjadi amal jariah bagi beliau di alam sana dengan kedamaian bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.